Saya pengen banget ngambil psikologi Oh, gitu. Saya dari dulu sih senang-senang berarti suka psikologi. pelajaran-pelajaran, suka banget, suka. Makanya hati-hati kalau ngobrol sama saya. Sudah tahu semua. Bisa jadi Iya. gitu. Makanya kadang saya heran ya orang-orang tuh kalau kalau kayak lagi ngobrol gitu ya. Yes. Orang tuh kebanyakan orang kalau ngobrol banyak bohongnya tuh. Yes. Banyak bohongnya kalau ngobrol, banyak yang disembunyikan gitu ya dan secara nggak sadar tahu gitu. Yeah. Gitu ya. Terus juga kayak betul-betul ya kayak kita tuh bisa melihat karakter orang dari segi berbicara atau segi berperilaku pada kita, ternyata itu pengaruhnya besar banget ya terhadap orang, bisa mengetahui karakter kita. Cuman hanya dari itu ya. Yeah. Belum lagi kayak dari raut muka gitu ya, dari segi muka gitu, hidung kayak gini gimana kan itu dipelajarin banget ya. Aduh, jadi Ada banget teorinya gitu. iya, benar. Iya, terus juga sampai ke dalam lagi kayak kesukaan warna, terus juga kesukaan apa genre apa eh, apa sih musik, terus juga kesukaan apa di aktivitasnya lah gitu, hobinya kayak gimana itu kayak kamu suka lautan apa pegunungan kayak gitu-gitu tuh. Dan itu seru ternyata gitu tuh. Iya, jadi kita biar tahu, bisa tahu sih. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama orang lawan bicara kita, jadi kita bisa berhati-hati. Iya, Sebetulnya itu sih ya. Mm-mm. Jadi ketika kita belajar kayak gitu tuh bukan untuk kita kayak, "Wih, kamu kamu kayak gini ya, kamu kayak gini ya," gitu. Iya, Tapi enggak, tapi kita itu biar berhati-hati gitu ngobrol sama orang gitu ya. Nah, jadi di sana ada konseling juga gitu ya, ada konseling. Terus penyelesaian masalah-masalah hukum gitu ya. Nah, itu Gitu. sih lebih seringnya ke hukum ya. Nah, ke hukum. Pernah ada kasus terbesar gitu kayak kasus apa maling sapi contohnya itu. Ada penggelapan dana. Penggelapan dana. Penggelapan dana. Terus Penggelapan dana. kemarin perceraian juga. Perceraian. Ya. Oh ya, kasus di Cilegon perceraian. Iya, Gimana perceraian tuh? tinggi. Ada nggak sih. persentase di sini? Kurang lebih sih kalau diakumulasi dari Sebanten ini Cilegon paling banyak. Innalillahi wa inna ilaihi Ya. raji'un. Ini dia betul. Serem banget ya. Kemarin aja saya menangani di salah satu warga Cilegon. Dan di situ memang semuanya karena memang tingkat tingginya perceraian itu karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Yang kedua itu adalah suami atau istrinya terkena pidana. Jadi terkadang ada suami atau istri yang terkena pidana dan salah satu dari mereka mengajukan untuk perceraian. Karena ada kasus makanya mereka bercerai, Yeah. bukan karena kayaknya kita nggak cocok nih gitu. Enggak. Karena beliau ada kasus, jadi dia sudah saya tidak menyebutkan namanya. Mungkin dia sudah tidak tahan dengan karena kan sudah bertahun-tahun. Jadi beliau sudah menyerahkan gitu. Dan kemarin berkonsul untuk bisa nyelesain gimana caranya. Gitu aja. Oh, jadi gitu banyak ya di sini ya. Kayak bekas lagi. kayak karena ada kasus, karena dia pernah mengalami kasus atau sedang mengalami kasus, akhirnya istrinya memutuskan untuk ya udahlah cerai aja. Nah, mungkin kekhawatiran segala macam ya. Itu. Dan kebanyakan masih usia pernikahan belia atau udah lama? Kalau yang ini sih udah lama. Ya. Cuma kalau yang belia itu mungkin karena dulu pergaulan bebas. Jadi maraknya puncaknya di kota Cilegon itu ya salah satu faktornya adalah anak-anak muda gitu. Anak-anak muda yang lebih tinggi gitu. Dan itu udah nikah? Udah nikah terus? Terkadang mungkin enggak. Masih nyari-nyari lagi? Iya mungkin masih nyari ya. Jadi gitu. Kadang ada nyoba orang lain. Si anak itu mungkin udah ini ya apa ya kayak emang udah gimana ya? Karena begitulah kalau misalkan menikah di bawah umur. Jadi gitu. Masih belum bisa gitu. Belum persiapan segala macam gitu ya. Buat semuanya gitu. Kalau mau menikah itu ya harus dipikirkan matang-matang. Terus juga pergaulan tuh harus dijaga gitu. Karena salah satu faktornya itu adalah
dari pergaulan. Jadi stop nikah dini, jauhi narkoba, dan stop pergaulan bebas. Stop pergaulan bebas. Tapi kalau udah siap ya secara emosi, secara pengetahuan, sakofahnya udah mantap gitu ya udah. Nah mungkin itu karena terlalu terburu-buru kali ya, buru-buru tanpa persiapan. Bisa jadi sih. Beda ya dengan orang yang menikah karena disegerakan, jadi mempersiapkan betul gitu, persiapkan kematangan emosi, kemudian pengetahuan, materi, kemudian satu lagi apa tuh? Lupa. Belum nikah soalnya. Aduh, sama. Ya gitu ya, jadi itu sekilas tentang tadi kerjaannya Tevira sekarang ya gitu. Nah dari info yang beredar gitu ya, baik dari story-storynya gitu, terus dari postingan-postingannya, Tevira ini sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan lomba atau mengikuti kompetisi gitu ya. Itu kompetisi apa tuh kompetisinya secara umumnya? Apa MTQ ya? MTQ. Di bagian tilawah Quran. Qori berarti ya. Qori dong. Apa itu kan banyak sekali tuh, ikut lagi apa tingkat kota ataupun ada lomba saya ikut lah gitu atau gimana tuh? Sedikit cerita dulu awalnya saya tidak suka ya dengan Qori. Tidak suka waktu SD gitu. Iya. Cuma karena ada salah satu guru yang memang mendorong saya untuk belajar Qori. Jadi ya qadarullah ya alhamdulillah waktu itu satu guru saya ini dia yang mendorong gitu. Kamu harus bisa. Kamu yakin kamu pasti bisa. Nah, sudah lulus SD saya belajar dan awal MTS, saya dulu MTS itu sudah diminta untuk ke acara-acara. Jadi acara salah satunya Isra Mi'raj, untuk pembukaan PHBI yang ada di sekitar gitu. Seiring berjalannya waktu, kelas 1 MTS, kelas 2 MTS saya juga diminta untuk salah satu untuk event di salah satu sekolah saya sendiri. Dan itu yang minta langsung dari kepala sekolahnya langsung untuk saya jadi pembukaan. Nah itu waktu itu saya masih belum berkompetisi ya. Jadi posisinya waktu itu kayak dibilang masih saya belum dikenal banyak orang gitu. Tapi sekilas sekolah saya sudah tahu gitu. Terus yang kedua saya diminta untuk ke acara pernikahan. Acara pernikahan, dan yang ketiga saya diminta juga untuk acara-acara yang resmi dan formal gitu. Salah satunya MTS, SMK, saya mengikuti ajang kompetisi yang ada di Cilegon, salah satunya MTS tuh pertama kali ikut kompetisi. Ya, SMK. Kalau MTS saya diminta untuk acara-acara itu. Baru acara-acara doang gitu ya. Dan waktu itu belum ada titel juara 1-3 gitu. Nah, SMK, sesudah SMK saya mengikuti di salah satu cabang tilawah Quran yang STQ di kelurahan kelurahan saya sendiri, dan alhamdulillah di situ dapat juara 1. Awalnya tahun 2020 saya dapat juaranya 3. Nah, juara 3. Juara 3. 2021 saya nggak ikut. 2022 saya ikut lagi. Dan alhamdulillah dapat juara 1. STQ masih. Setelah dari situ mungkin saya harus belajar lagi. Saya belajar lagi. Alhamdulillah untuk tingkat kecamatan. Dan di situ pertama kalinya saya kompetisi di salah satu kecamatan. Sebelumnya kan saya tidak pernah begitu. 2022 saya langsung alhamdulillah dapat juara 1 juga. Dan itu yang emang pengalaman yang emang saya memang terkesan lah bagi saya gitu. Lawannya cowok cewek gitu ya, nggak kategori putra putri? Ada putra putri. Putra putri, jadi putri putri gitu ya. Juara. Berarti juara 1 putri tingkat kecamatan. Iya, putri. Ya, putri. Dan setelah itu ya alhamdulillah kalau di acara formalnya saya diminta buat untuk pembukaan kemarin sama Pak Wakil Wali Kota, dan alhamdulillah
Di situ saya dikenal sebagai Koreanya Kota Cilegon. Cuma memang mungkin belum ke nasional ya. Tapi saya insya Allah tahun ini mohon doanya semoga dilancarkan dan saya ingin kota dulu ya, kota terus ke nasional. Amin. Jadi itu ya perjuangan dari SMK ya, dari SMK sampai dari SD sebenarnya. Oh, itunya dari SD. Ya, belajarnya dari SD. Ikut kompetisinya mulai SMK. Iya. Karena baru ada mungkin kan ya, baru viral lah gitu ya, lomba-lomba kayak gitu gitu. Iya sih, soalnya pas waktu saya di MAN itu kayaknya waktu saya kelas 10 kayaknya belum ada bau-bau lomba-lomba kayak gitu gitu tuh. Pas saya naik kelas 11 udah rame tuh. Terus ada sampai buat organisasi UPTQ kan di sekolah juga gitu. Ternyata ya pada saat itu gitu, dan pada saat itu langsung mengikuti di apa cabang lomba tilawah. Sama. Enggak. Antum kan ini ya ikut lomba jadi tilawah gitu ya. Iya betul. Ya udah berapa kali dapat penghargaan? Penghargaan alhamdulillah udah dapat banyak ya. Lebih dari 9. Ya Allah. Dan itu dari semenjak SMK ya. SMK sampai sekarang alhamdulillah. Paling tinggi tingkat kecamatan itu. Berarti kalau tingkat juara 1 kecamatan nanti naik ke kota, otomatis naik kota apa kita harus daftar diri lagi yang kalau dapat juara 1 kecamatan? Kalau itu sih seharusnya langsung ya. Tanpa seleksi ya. Iya, tanpa seleksi. Buat ke kota. Karena kan seleksinya kan sudah di STQ sama di MTQ tingkat kecamatan. Berarti di kota langsung ya. Diambil gitu ya dari kecamatan ini. Mana gitu yang juara 1. Oke gitu. Jadi di sini Teh Vira mau dikenal sebagai Korea atau advokat. nanti kan ditulis tuh masa Teh Vira sebagai penjual baju kan. Oh iya, saya juga mempunyai salah satu usaha. Oh, sekarang juga masih berjalan. Saya mempunyai usaha di salah satu bidang kuliner ya. Kuliner. Bukan baju. Bukan. Di nama usaha saya adalah Brownies Lumer. Brownies Lumer guys. Alpan Brownies Lumer. Jadi saya sering kali bukan piscok lumer gitu. Enggak. Brownies ada yang lumer kan, brownies mah di atas doang itunya. Masa brownies bisa lumer? Piscok dong dalam. Kalau lumer mah jatuh semua nanti. Oh, tidak. Boleh dapat nggak nanti lebaran? Dapat, mampir silaturahmi. Oh, mampir. Oke, ya udah boleh deh. Nanti Sherlock ya. Saya tuh suka banget brownies ya. Saya selalu request kalau hari raya Mak bikin brownies gitu. Oh, bisa. Saya bisa. Sekalian. Soalnya bahannya lumayan kan. Makanya jarang-jarang bikinnya gitu tuh. Gitu ya. Ya terus gimana tuh? Dari kapan tuh? Saya dari tahun kemarin sih ya. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin saya merilis di usaha itu. Saya biasa memasarkannya di sosmed. Terus yang kedua saya juga ke kampus sering bawa gitu. Jadi kan kadang ada teman-teman yang minta gitu. Yang beli, yang mesen gitu. Jadi ya benar. pemasukan dari situlah. Pemasukan yang emang sampingannya dari situ gitu. Selain kerja dan selain kuliah, saya juga ya usaha itu. Banyak dapatnya ya. Produktif sekali Teteh satu ini ya. Ya alhamdulillah. Masih muda. Insya Allah, iya loh. Pas saya tanya, Teh semester berapa? Semester 2. Lah, masa sih kata saya gitu. Ini mah wajah-wajah semester 8 gitu. Karena semester 2 itu tadi ya. Harusnya kan semester 6 ya kalau normal kan. Semester 2, 4, 6 berarti semester 6 gitu. Berarti sama kayak itu. Kenal Syarif enggak? Syarifuddin. Oh enggak. Masa sih bukannya orang yang pernah ikut MTQ kayak gitu mah saling kenal ya, saling tahu gitu. Oh ini Syarif gitu. Saya tahunya Kang Abu. Hah? Kang Abu. Abu siapa? Abu Kori Cilegon juga. Nggak tahu tuh. Rip nggak kenal katanya Rip. Itu kan ada di grup itu tuh yang itu pengajar itu ada itu. Nah, Syarif. Nggak tahu. Dia juga kategori tilawah juga gitu. Kang Syarif itu. Nah nanti ketemulah gitu. Duet
Siap. Kalau nggak puasa browniesnya bisa dibawa nih harusnya ya. Kalau masih di sini kita makan di sini gitu. Iya, harus nanti. Ya, Schedule selanjutnya. ya lain waktu kita undang lagi buat promo aja, promo brownies. Yeah. Semoga masih ada. Semoga masih berjalan lah ya, harus Amin, terus amin, berjalan amin. gitu ya. Siapa tahu nanti buat outlet, buat tempatnya. Sekarang masih udah ada tempatnya apa di rumah aja? Masih di rumah, produksi Di rumah. sementara masih di rumah. Pre-order aja ya. Ya, pre-order. Ya kalau mau pesen brownies, apa lagi bro? Selain brownies, brownies aja. Ya, brownies aja. Donat. Ada sih satu Donat yang basreng. tidak berlubang. Ada sih bro di basreng juga. Cuma kalau basreng masih vakum. Kalau sekarang masih di brownies aja dulu. Oh gitu. Oh ya, semoga lancar usahanya, kerjanya juga semoga lancar, kuliahnya apalagi jangan sampai ketunda, lulusnya cepet ya. Biar nanti kalau udah beres kan enak gitu ya, kemana-mananya bisa enak gitu. Ya buat teman-teman semuanya itu saja mungkin, terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa diambil hikmahnya gitu ya. Ini perempuan yang sangat luar biasa sekali, produktif, masih muda gitu ya, dan yuk orang Cilegon butuh sosok-sosok seperti ini gitu ya, butuh contoh-contoh seperti ini, karena banyak sekali orang sekarang itu bahkan pemuda-pemuda yang usianya udah mencapai 20 ke atas tapi pemikirnya masih 15 ke bawah. Ya, betul. Itu banyak kan anak-anak 2000-an itu ya masih kayak gitu. Jadi entah di sini tuh tidak ada sosoknya itu ataupun belum ada contoh nyatanya sehingga orang tuh nganggapnya masih sekarang saya masih muda lah gitu, masih nyantai-nyantai gitu ya. Usia 23 bahkan saya aja banyak yang ngira saya udah 25 ke atas ya. Iya, betul. Iya. Mungkin Tafira juga nyakanya kayak gitu kali ya. Padahal saya baru ya itu, belum 23 malah. Oh, alah. 23 nanti bulan Agustus nanti 23-nya. Saya 22 nanti bulan Juli. Juli 22. Saya sekarang 21 berarti. Iya, 21. Ya gitu ya, itulah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih Tafira atas kehadirannya. Semoga diberkahi. Ramadan masih full kan? Ya. Belum ketemu tanggal. Oh, udah kemarin. Udah. Berarti nggak full dong. Parah. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di komen, di like dan juga di subscribe ya. Dan sampai jumpa kembali di podcast BK Premi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.